meninggikan diri. Betul. Iya, Maka dia direndahkan. Itulah saya bilang kemarin waktu saya masuk di Kampung Muslim. Saya bilang Anda merasa diri benar. Kenapa saya keluar dari Islam? Karena saya waktu saya masuk malah Bang Edis, jujur demi Tuhan, saya melihat orang Islam Kristen, saya merasa saya lebih benar. Benar, saya merasa saya lebih bagus. Saya kasihan sama saudara-saudara saya itu, mereka akan masuk neraka karena menyembah Yudas, menyembah manusia, menyembah ini. Mereka kafir dalam hati saya. Dan saya selalu merasa diri saya paling benar. Itu salah itu bagi saya itu sebenarnya. Tapi waktu saya di Katolik, Bang, kami tidak ada pernah merasa kami benar. Bahkan kalau kami di gereja itu bilang kami mengaku dosa. Ada ucapan mengaku dosanya. Kami sungguh-sungguh berdosa, oleh sebab itu kami mohon doa dari saudara sekalian yang hadir, kan begitu. Kalau kami itu merasa diri kami berdosa dan tidak pantas. Dan saya lebih memilih seperti Maria Magdalena, lebih baik saya menjadi pendosa, tapi saya tahu mana yang benar. Karena Yesus datang kan bukan untuk orang sehat, melainkan dia datang untuk orang berdosa. Seperti orang Farisi yang berkata, mengapa kau duduk dan makan dan minum bersama orang-orang berdosa? Yesus berkata, orang sehat tidak membutuhkan dokter. Betul kan, Bang? Ada ayatnya itu. Iya, orang sakit tidak membutuhkan tabib, ya. Jadi saya merasa lebih baik saya rendah di hadapan manusia, tapi saya tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bang Edis. Sama-sama Bang Al-KTP. Itu yang saya menjadi pedoman saya, ya. Ya, namanya perjalanan hidup seseorang begitu ya Bang, ya. Jadi walaupun Abang kemarin sempat mualaf, tapi akhirnya seiring berjalannya waktu, akhirnya ya seperti pengakuan Abang lah, akhirnya Abang kembali lagi seperti itu. Ya, banyak cerita-cerita seperti itu di dalam Bible, perumpamaan seperti anak yang hilang, ya kan? Bagaimana dia dahulu hilang kemudian sudah ditemukan kembali. Bahkan di sini ada lagunya yang sangat terkenal itu kan, lagu yang semua orang tahu itu ya, Amazing Grace ya. Amazing Grace itu ya kira-kira seperti itulah Bang, ya. Seperti itu. Betul. Saya ini Bang, jujur maaf ya saya potong. Yang saya membandingkan, kalau saya masuk Komal Muslim saya langsung diserbu Bang. Binatang kau Al-KTP, turun kau, anjing apa semua Bang. Belum saya bicara juga, lepas dulu dia bicara, kata mereka. Langsung dimaki-maki, hancur, diturunkan. Ya, dinaikkan lagi, diturunkan lagi. Seperti itulah kelakuan mereka Bang. Mereka itu kan bisanya cuma marah-marah. Ya, Bang Al-KTP, silakan nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan Bang Al-KTP. Waduh, saya masih dimuter. Silakan Bang Al-KTP, silakan nyalakan kamera, silakan. Tenang. Banyak yang ngomong katanya kacamata saya kacamata perempuan katanya. Ini bukan kacamata perempuan. Masalahnya saya sudah tanya sama yang tukang jual kacamata. Ya kan? Sudah saya tanya. Ini bukan kacamata perempuan. Herman, sungguh Herman ya. Iya Bang. Ya, silakan nyalakan kamera Bang Al-KTP. Iya, iya. Ya, Bang Al-KTP, kok separuh-separuh? Masih di jalan Bang, di mobil. Oke, baiklah, nggak apa-apa. Gimana, sudah Abang sampaikan kepada Zuma? Sudah Bang. Apa katanya? Bahkan mereka mengatakan Abang yang memblokir si Faruk, yang wah, si sungguh fitnah Dajjal itu sangat keji. Semalam itu ada cinta solawat. Katanya kalau saya minta naik selalu di blok katanya sama. Nggak ada, tidak pernah ada Bang, tidak pernah ada. Ini Bang ya, memang mereka ini dusta yang sangat keji memang ya. Nih Bang, saya putarkan ya Bang ya. Nih. Iya, iya. Sebentar saya putarkan, biar kalian menjadi saksi ya. Kalian akan menjadi saksi mata bagaimana mereka ini memblokir saya. Sebentar Bang, saya inikan dulu sebentar, efeknya saya inikan, efek belakang. Sebentar saya balik kamera saya, biar Abang lihat sendiri ya. Sebentar Bang. Sebentar ya, sabar. Gini, balik kamera. Saya akan putarkan ini saya, biar kalian sama-sama melihat apakah saya yang memblokir si Juma atau Juma yang memblokir saya. Lihat ya. Nih Bang ya. Ini akun saya yang sedang live ini. Oke? Iya, betul. Nah, ini videonya dia nih. Nih. Perhatikan. Saya perbesar dulu sebentar ya. Saya perbesar. Kita terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Edis, kesempatan medis. Kesempatanmu kemudian. Kesempatan sekali. Mereka lagi ngomong tidak sesuai dengan hal yang ditentukan. Lihat ya Bang ya. Lihat tulisan di sini. Ini kan akun dia nih, sahabat Bang Juma ya kan? Iya. Kan?
Nah, Betul. ini saya lihat waktu saya klik dia nih. Mereka menunggu seorang Mesias, seorang raja. Lihat tuh, Bang, tulisannya nih. Lihat nih tulisannya. Lihat ya. Jadi saya diblokir, Bang, sama dia. Nih. Saya diblokir. Kemudian si Uncup nih. Apakah yang muslim tahan dulu gitu ya, karena muslim Diblokir. Tonton saja langsung. Kalau tonton langsung lebih kelihatan. Jadi intinya mereka memblokir saya. Entah kenapa kok ketakutannya seperti itu gitu loh. Ya, silakan Bang Al-Katiri. Iya bang. Jujur bang, saya udah baca Alkitab bang. Jadi ada satu cerita di Alkitab itu, di Injil Lukas itu bang. Itu yang membuat saya 100% kembali Katolik. Oh, berarti abang sudah tidak mualaf lagi? Tidak. Saya kemarin udah mau keluarga, udah kumpul dan saya udah damai sama keluarga, udah berdoa juga. Gitu bang. Ya, inilah teman-teman Ada satu ya. ayat. Inilah teman-teman, saya perkenalkan dulu bang ya. Inilah teman-teman bahwa Bang Al-Katiri ya, Bang Al-KTP mualaf tanggal 25 Desember, murtadnya Januari ya bang ya. Iya. jadi makanya saya bilang begini, para pendukung Juma dan kawan-kawan, janganlah kalian euforia. Ada lagi masuk Islam, walah. Lihat, udah buktinya keluar lagi. Ya silakan Bang Alkan, silakan. Iya bang, selain saya dapat nonton video abang, selain itu saya sendiri crosscheck di Injil. Ada satu kisah di Lukas 18 ayat 9 sampai 14, di mana di situ waktu Yesus berkunjung ke rumah orang Farisi, kemudian datanglah Maria Magdalena dan langsung menciumi kaki Yesus, membasuh kakinya dengan air mata, menyekanya dengan rambut dan meminyakinya dengan wangi-wangian. Di situ orang Farisi itu berkata dalam hatinya, si Simon, dia berkata, kalau benar dia seorang nabi, tentu dia tahu siapa perempuan berdosa ini. Lalu Yesus balik dan berkata, aku tahu dia Simon, aku tahu orang ini Simon. Yesus memberikan perumpamaan bang, begini perumpamaan. Jika ada dua orang berutang kepadamu, yang satu 500 dan satu 50 dinar, namun keduanya tidak sanggup membayar dan hutangnya dihapus, manakah yang paling beruntung? Lalu Simon menjawab, tentu yang paling bersyukur yang banyak hutangnya. Nah, saya memasuki rumah kamu, tetapi kamu tidak meminyaки kaki saya, kamu tidak membasuh kaki saya dan lain sebagainya. Di situ Yesus berkata, siapa yang paling banyak berbuat dosa, dia akan lebih banyak berbuat kasih ketimbang orang yang merasa dirinya benar, tentu dia sedikit berbuat kasih. Sama satu lagi bang Edis, waktu pemungut cukai berdoa dengan orang Farisi di bait Allah. Orang Farisi itu berdoa, ya Tuhan alam semesta, saya bersyukur ya Allah, tidak sama seperti orang lain, orang berdosa, penista, pemungut cukai dan pezina. Dia bilang, saya berpuasa seminggu 2 kali, saya membayar zakat. Namun orang Farisi orang pemungut cukai yang berdosa itu berdiri jauh, bahkan mengangkat kepalanya pun tak berani, dan dia memukul dadanya. Ya Allah, saya tidak pantas. Bukannya Allah bang, gak ada Allah di dalam Bible bang. Jangan gak ada Allah di dalam Bible. Ya Allah, saya tidak pantas di hadapanmu, saya orang berdosa. Terus Yesus berkata, sesungguhnya orang Farisi, orang pemungut cukai ini yang dibenarkan, dipulang sebagai orang yang dibenarkan ya. Betul, dibenarkan sama Allah. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, betul, ya, maka dia direndahkan. Itulah saya bilang kemarin waktu saya masuk di kampung muslim. Saya bilang, Anda merasa diri benar. Kenapa saya keluar dari Islam? Karena waktu saya masuk malah Bang Edis, jujur demi Tuhan, saya melihat orang Islam Kristen, saya merasa saya lebih benar. Benar, saya merasa saya lebih bagus. Saya kasihan sama saudara-saudara saya, mereka akan masuk neraka karena menyembah Yudas, menyembah manusia, menyembah ini. Mereka kafir dalam hati saya. Dan saya selalu merasa diri saya paling benar. Itu salah, itu bagi saya itu sebenarnya. Tapi waktu saya di Katolik bang, kami tidak ada pernah merasa kami benar. Bahkan kalau kami di gereja itu bilang, kami mengaku dosa. Ada ucapan mengaku dosanya. Kami sungguh-sungguh berdosa, oleh sebab itu kami mohon doa dari saudara sekalian yang hadir, kan begitu. Kalau kami itu merasa diri kami berdosa dan tidak pantas. Dan saya lebih memilih seperti Maria Magdalena, lebih baik saya menjadi pendosa, tapi saya tahu mana yang benar. Karena Yesus datang kan bukan untuk orang sehat, melainkan dia datang untuk orang berdosa.
seperti orang Farisi yang berkata, mengapa kau duduk dan makan dan minum bersama orang berdosa? Ya, sebenarnya orang sehat tidak membutuhkan dokter. Betul kan Bang, ada ayatnya itu? Iya, orang Melainkan sakit orang tidak membutuhkan tabib ya. Jadi saya merasa lebih baik saya rendah di hadapan manusia, tapi saya tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bang Edis. Sama-sama Bang Alkatp. Itu yang saya menjadi pedoman saya ya. Ya, namanya perjalanan hidup seseorang begitu ya Bang ya. Jadi walaupun Abang kemarin sempat mualaf, tapi akhirnya seiring berjalannya waktu, akhirnya ya seperti pengakuan Abang lah, akhirnya Abang kembali lagi seperti itu. Ya banyak cerita-cerita seperti itu di dalam Bible, perumpamaan seperti anak yang hilang, ya kan? Bagaimana dia dahulu hilang kemudian sudah ditemukan kembali. Bahkan di sini ada lagunya yang sangat terkenal itu kan, lagu yang semua orang tahu itu ya, Amazing Grace ya. Amazing Grace itu ya kira-kira seperti itulah Bang ya, seperti itu. Betul. Saya nih Bang, jujur yang maaf ya saya potong, yang saya membandingkan kalau saya masuk ke muslim saya langsung diserbu Bang. Binatang kau Alkatp, turun kau, anjing apa semua Bang. Belum saya bicara juga, lepas dulu dia bicara, kata mereka. Gak benar, langsung dimaki-maki hancur, diturunkan. Ya, dinaikkan lagi, diturunkan lagi. Seperti itulah kelakuan mereka Bang. Mereka itu kan bisanya cuma marah-marah. Seperti itu. Bahkan si Anu sudah mengemukakan satu statement itu, Fahri Hamzah itu. Gitu. Ya nanti kalau saya putarkan nanti banyak yang kejang-kejang nanti itu. Ya. Tapi kemarin malam Unirifa yang masih terima saya. Unirifa, waktu saya naik di Unirifa dia masih bilang saya tidak peduli kau mualaf, kau murtad, saya yang penting saya di komal saya ini untuk belajar, dia bilang. Terus naiklah orang-orang yang lain yang muslim. Bang, Mbak Uni turunin dia tuh, itu bisa gak ada yang bisa turunin, saya yang berkuasa di sini. Untuk mereka marah, emosi semua yang naik. Unirifa tetap biarkan saya di situ dan tetap saya bernarasi, dia masih mendengarkan saya ngomong. Kemudian kalau di komalnya Bang Juma Bang, saya nggak bisa sampaikan karena mereka udah nggak mau naikin saya. Bahkan tadi malam saya tunggu sampai jam 2. Saya minta naik aja, mereka lihat Alkatp ada dibaca sama hostnya kan. Ini ada di bawah ada Alkatp, dilanggar saya. Iya sama, saya mengajukan dia kalau nggak salah live di tempatnya si Anu, Arif ya. Iya, Arif ya. Saya coba naik itu dan si Anu ngomong itu DPW Sumatera Barat, API DPW Sumatera Barat ngomong begini dia. Edis di bawah itu naikkan nggak? Jangan. Jadi mereka ini Bang, memang congornya bilang begini, congornya bilang begini nih. Ini congornya Juma ya teman-teman ya. Ini congornya Juma ini. 15 Bang Suma secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang. Congornya besar, tantang. Giliran didatengin ke komalnya. Jangan. Panas. Itulah kelakuan Juma kalian itu. Makanya saya bilang pesan sama kalian, tolong bilang sama Juma, sudah saatnya kau pakai rok mini gitu. Iya. Bang Edis, semalam saya masuk di Yusuf PI, saya mau nyampaikan itu kan, terus saya kan pakai masker, mau pakai itu, waduh gitu, dia langsung diturunin. Iya, mereka memang seperti itu Bang. Mereka itu sedang menutup-nutupi satu kebohongan besar seperti itu. Makanya kalau sama orang yang tahu kartunya, mereka nggak akan berani gitu loh. Karena kalau kita naikkan orang ini makin kebongkar kita, kata dia. Seperti itu. Iya. Oke, begitu ya Bang Alkatp ya. Selamat ini mempelajari lagi. Artinya intinya ya setiap iman seseorang itu walaupun ini kan kadang jatuh bangun seperti itu Bang. Ya seperti dikatakan memang daging roh itu penurut tetapi daging itu lemah. Ya artinya kita betul. Yang penting itu ada pertaubatan setiap hari seperti itu Bang. Ya. Seperti itu. Oke, begitu ya Bang Alkatp ya. Iya, Bang Edis itu dulu. Kemarin kan saya bilang di Uniripa nih. Dia bilang, maaf ya, Abang dibilang penghujat. Terus saya katakan, saya tidak menemukan selama saya nonton Bang Edis ini yang menghujat. Terus saya dikatakan kalau hanya orang botol yang mengatakan Bang Edis tidak menghujat. Saya bilang dalam hati saya, loh, malah lebih bagus saya naik di Bang Edis, saya tidak di mute dan saya bahkan berbicara bebas. Kalau saya di Komal Muslim, saya di mute, ditendang, di mute, dibilang binatang apa segala macam. Coba, saya buktikan aja. Tadi malam aja ada Yosua yang naik di Bang Edis, di Bang Arif. Sama Bang Andi itu di mute.
Giliran dia mau ngomong di mute, dibuang lagi, dinaikin lagi. Jadi kan nggak ada etika gitu. Jadi saya berpikir sama dengan firman di Yesus berkata itu, jangan kau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu tidak kau lihat. Keluarkanlah dulu balok di matamu, maka akan terlihat dengan jelas selumbar di mata saudaramu. Orang buta menuntun orang buta, maka kedua akan jatuh ke dalam lubang. Sama seperti itu Bang mereka. Jadi saya jujur Bang, saya banyak belajar di Alkitab itu, ternyata semua ilmu ada di dalam. Kalau kita banyak perumpamaan Yesus yang membangun iman kita kembali. Terima kasih Bang Edis. Ya, sama-sama Bang Alketepe. Saya amin, Ya. saya selalu Bang Alketepe. Terus Tuhan bertumbuh Yesus juga, terus memberkati. bertumbuh dalam iman ya Bang Alketepe ya. Amin. Makasih Bang. Oke, makasih Bang Alketepe. Ya, makasih. Ya, begitulah teman-teman ya. Jadi perjalanan hidup seseorang itu ya memang seperti itu teman-teman ya, pasang surut ya kan. Seperti itu. Tapi yang jelas intinya yang mau saya sampaikan adalah bahwa Zuma itu tidak sesuai. Congornya dengan kenyataannya nggak sesuai. Ya itu. Makanya bilanglah sama mereka, jangan panjang-panjang kalau ngadapin dia. Kau dicariin sama Edis TV, udah lama kau dicariin, kemana kau lari gitu. Ya, saudara, itu tadi cuplikan video kesaksian dari saudara kita yang dulunya sempat meninggalkan Kristus, meninggalkan kekristenan teman-teman. Tapi sekarang dia sudah merasa menyesal dan menangis dan kembali ke jalan yang benar. Dia baru sadar bahwa ternyata jalan yang benar hanya Yesus Kristus. Luar biasa ya. Ya, kita doakan saja teman-teman ya. Kita doakan semoga Tuhan kita Yesus Kristus mengampuni dosa-dosanya, mengampuni segala dosanya ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 6 sudah dikatakan dengan jelas saudara ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian ranting-rantingnya dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar ya. Jadi hanya orang-orang percaya sejati yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah saudara ya. Semua orang lainnya akan menghadapi hukuman kekal. Jadi saudara, mari kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tetap kuatkan iman kita, jangan mudah terpengaruh oleh bisikan-bisikan iblis yang menyesatkan kita ya. Seperti beberapa ustadz mualaf yang mereka sudah mualaf tapi hari-hari live di TikTok, di YouTube, dan pembahasan mereka Alkitab, pembahasan mereka Yesus. Padahal mereka punya Al-Quran teman-teman, tapi mereka bahas Alkitab. Nah, ini yang aneh teman-teman. Jadi ini yang saya bilang teman-teman ya, bahwa mereka itu seperti iblis ya. Mereka seperti iblis yang mau menyesatkan orang supaya masuk neraka ya. Jadi mari saudara yang belum percaya kepada Yesus Kristus, mari bertobatlah dan percaya kepada Yesus Kristus. Karena Yesus satu-satunya jalan menuju keselamatan kekal, yaitu surga ya. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 27 sudah dikatakan dengan jelas ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ya saudara, semoga tanggapan ini boleh dapat menjadi berkat bagi kita semua ya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.